Publik Interaktif dipersembahkan oleh Bersama saya sudah ada dua narasumber yang luar biasa dari UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara ya. Ada Dr. Maya Kusumawati, salah satu dokter di UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara. Apa kabar Dr. Maya? Alhamdulillah sehat ya. Di samping Dr. Maya ada Bu Lilis Sulistiawati, bagian promosi kesehatan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara. Sehat juga kan ya Bu Lilis ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang ini karena cuacanya membuat kita nih harus sangat waspada terhadap kesehatan ya. Iya. Baik, tentang Puskesmas Kota Wilayah Utara, kita perlu mengenal juga tentang Puskesmas ini. Posisinya ada di mana, terus bagaimana ya suasananya juga di sana gitu. Betul sekali. Bagaimana Bu Lilis? Okay. Jadi UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara ini bertempat di tengah kota ya. Tepatnya di Jalan Ratulangi nomor 12, Kelurahan Stonopande. Kalau pasnya Mbak Ari itu di belakang Pasar Stonopede. Betul. Dan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara ini membawahi 8 kelurahan binaan. Oh, 8 kelurahan binaan. Cukup banyak. Mana saja itu? Iya. Salah diantaranya, diantaranya ada Kelurahan Banjaran, kemudian Kelurahan Stonopande, Kampung Dalem, Pakelan, Kemasan, Jagalan, Ringin Anom, dan yang terakhir Stonogedong. Oh, oke. Lumayan. Banyak ya yang harus dibawahi oleh Puskesmas Kota Wilayah Utara. Nah, macam-macam pelayanan tentu bisa kita dapatkan dari UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara ini. Apa saja yang, misalnya kalau kita mau mendaftar itu layanan daftarnya, bukanya, terutama jamnya ya. Kadang-kadang itu kalau kita mau ke Puskesmas itu harus betul-betul tahu gitu ya. Iya. Gimana Dokter Maya? Ya, jadi Mbak Ari, kalau untuk jadwal pelayanan rawat jalan kita ada hari Senin sampai dengan Kamis itu untuk pendaftaran kita mulai jam 7.30 sampai dengan jam 11.30. Kemudian untuk hari Jumat ini dari jam 7.30 sampai jam 9.30. Jadi kita lebih pagi untuk hari Jumatnya gitu ya. Sedangkan untuk hari Sabtu kita pelayanannya bersifat pelayanan luar gedung. Jadi ada kegiatan posyandu gitu ya. Atau di Pospindu gitu. Atau kunjungan home visit dan sebagainya. Gitu. Oh, jadi ada yang namanya pelayanan luar gedung ya? Betul sekali, Mbak Ari. Tapi itu dijadwalkan oleh teman-teman dari Puskesmas sendiri. Sudah terjadwal, menyesuaikan jadwal upaya kesehatan berbasis masyarakat ya, UKPM. Ini ada posyandu balita, posyandu lansia, kemudian ada kegiatan Pospindu, upaya kesehatan kerja, UKK, dan lain-lain, dan juga tadi yang sudah diutarakan Dokter Maya, ada home visit juga. Ada home visit. Betul. Ya. Oke. Baik, itu bekerja sama dengan kelurahan-kelurahan yang ada di bawah dari Puskesmas Kota Wilayah Utara 8 tadi. Kelurahan 8 binaan. kelurahan. Kita bekerja sama dengan lintas sektor, terutama kader kesehatan sebagai ujung tombak dari pelayanan kesehatan kita di lini masyarakat. Kita selalu bekerja sama dengan kader kesehatan. Kemudian ada juga dari pihak kelurahan yang juga mendukung kegiatan kita di masyarakat. Dan kita koordinasikan juga untuk kegiatan-kegiatan tersebut menyesuaikan dengan home visit yang kita lakukan ya Dokter Maya. Jadi ada tim dari Puskesmas, dari teman-teman Puskesmas untuk kunjungan tersebut. Menarik ini. Kalau untuk bisa mendapatkan layanan home visit itu bagaimana caranya? Iya, kalau untuk home visit ini jadi sasarannya adalah masyarakat yang masuk dalam daftar KK rawan. Jadi itu ada kriterianya Mbak Ari. Misalkan ada ibu hamil dengan risiko tinggi gitu ya, atau pasien-pasien kita hipertensi tidak terkendali, atau pada balita-balita yang sekarang sedang menjadi PR besar kita bersama ya, untuk yang istilahnya yang stunting itu. Jadi kita ada identifikasi dulu, kita data, kemudian karena permasalahan itu banyak, jadi kita prioritaskan. Dan di situ akan kita turunkan tips sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Jadi nanti yang turun bisa dokter, perawat dengan apoteker, atau dengan dokter, perawat ahli gizi, atau dokter bidan dan ahli gizi. Nanti sesuai dengan kasus yang akan kita kunjungi gitu. Jadi diidentifikasi dulu betul. Tim mana yang perlu diturunkan dan tentu permasalahannya lebih dulu, terus kemudian tim mana yang akan diturunkan. Betul sekali. Oke, baik. Kalau gitu
untuk menunjang pelayanan yang prima di UPT Puskesmas Kaurit itu tenaga-tenaga medisnya dan penunjang-penunjangnya ada berapa banyak ini di Puskesmas Kota Wilayah Utara? Ya Mbak Ari, untuk saat ini kita ada 3 dokter umum, kemudian ada 2 dokter gigi, kemudian ada apoteker dan asisten apoteker 3, kemudian ada 17 perawat, ada 10 bidan, ada 1 sanitarian, 1 ahli gizi dan 1 ATLM yang untuk laboratorium itu. Oh, Itu yang ketenagaan yang kita miliki untuk menunjang ke pelayanan yang prima. Ya, selain itu juga ada tenaga yang penunjangnya ada dari teman-teman di rekam medis, ada 1 orang, ada administrasi umum, itu untuk bagian administrasi karcis juga ada, kemudian ada tenaga BLUD 1 orang, ada penjaga malam dan cleaning service 1. Gitu. Jadi sekitar 45 orang kami di sana. Ini sudah mencukupi ya untuk kebutuhan pelayanan di Puskesmas Kota Wilayah Utara ya. Dari tenaga-tenaga yang ada ini semuanya sigap gitu ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ya. Oke, banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas Kota Wilayah Utara. Ini ya perlu dikenalkan kepada masyarakat juga itu apa saja inovasi-inovasi program inovasi dari Puskesmas Kota Wilayah Utara. Betul sekali. Untuk program inovasi UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara itu banyak sekali Mbak Ari. Jadi ada Gempita, Gerakan Masyarakat Peduli Pangan Halal Thoyyib Sehat Aman. Kemudian ada Jalin Hatiku, Janji Online Kesehatan Puskesmas Kota Wilayah Utara. Terus ada ini yang kayak obat ini, Kaptopril. Iya, ini kalau dengar Kaptopril langsung masih kaitannya sama ke tensi jantung ya. Iya, itu kolaborasi apoteker, dokter dan perawat kontrol kepatuhan pasien minum obat anti hipertensi. Ada kejar OTT, kenali jaring obat TBC terpadu, kemudian ada Konco Sehat Kowilut. Konsultasi cepat online kesehatan Puskesmas Kota Wilayah Utara. Kemudian ada mobil antep hubungannya dengan ibu hamil ini. Mobile antenatal care terpadu. Kemudian ada Si Penting Kowilut yang lagi tren ini. Aksi penurunan stunting Kota Wilayah Utara. Kaitannya sama stunting. Betul sekali, yang stunting. lagi booming ya ini Mbak Ari ini. Harus dikerjakan PR besar ya. Terus ada Welas Pikir, wadah edukasi lintas sektor dalam peningkatan kesehatan ibu dan balita Kota Wilayah Utara. Ada Astasai Warga Kowilut, Asuhan Mandiri, Asman, pemanfaatan toga dan akupresur, menuju sejahtera arungi ekonomi warga Puskesmas Kota Wilayah Utara. Dan yang terakhir ada buletin penting, budaya lokal, edukasi dan intervensi penurunan stunting. Ya, sambung menyambung ini. Luar biasa ya program inovasinya. Tujuannya nih untuk apa membuat program-program inovasi semacam ini nih Bu Lilis juga Dokter Maya ya. Kalau untuk yang beberapa inovasi ini kan terkait ada yang di pelayanan, jadi yang di UKP, ada yang di UKM. Untuk yang di UKP seperti Jalin Hatiku misalkan, itu janji online itu, kita harapannya adalah memotong antrian pendaftaran. Jadi biar pasien tidak lama menunggu saat mendaftar. Dengan fasilitas itu pasien bisa mendaftar dari mana saja, dari rumah gitu ya Mbak ya. Kemudian akan kita berikan jawaban berupa kapan dia bisa datang ke puskesmas. Jadi tidak perlu menunggu lagi. Misalkan dia dapat urutan nomor 2 atau 3 beserta jamnya akan kita cantumkan. Jadi pasien sudah memiliki kepastian, saya bisa datang jam sekian. Itu di antara itu. Kemudian kalau untuk Konco Sehat Kowilut, ini adalah pelayanan telemedis. Ini yang banyak sekali membantu masyarakat karena memudahkan akses ya. Pada saat itu kan COVID. Jadi jarang sekali pasien mau ke puskesmas saat itu gitu ya. Karena kan takut gitu ya, khawatir tapi dia punya problem kesehatan. Terus bagaimana? Akhirnya kita kembangkan telemedis ini. Jadi pasien bisa menghubungi atau kontak dengan kita lewat nomor WA kami, kemudian bisa berkonsultasi. Entah itu berkonsultasi kesehatan atau memang konsultasi tentang kondisinya ya, sakitnya dengan dokter. Jadi kita dengan berbagai tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, bisa dengan dokter konsulnya atau dengan bu bidan atau dengan ahli gizi sesuai dengan kebutuhan pasien. Tapi kan artinya meskipun sekarang ini pandemi sudah berlalu, tetap
pelayanan ini tetap bisa dijalankan, tetap bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Iya. Oke. Konco sehat kowilut ya. Tapi jangan lupa Mbak Ari, tetap di jam kerja. Ingat ya tadi ya, jam kerjanya. Betul. Jam Betul kerjanya sekali. kalau hari Senin sampai Kamis itu 7.30 sampai 11.30. Itu untuk pendaftaran. Iya, untuk betul. pendaftaran. Oke, dan Jumat itu 7.30 sampai 9.30. Artinya kan pada saat kita mendapatkan pelayanan karena kita sudah janjian online juga tetap ada di jam itu ya. Iya, betul. Ada di dalam jam kerja. Iya. Karena kita juga untuk antisipasi untuk ketenagaan, juga untuk penataan. Kalau misalnya pasien datang jam sebelum atau sesudah pelayanan, otomatis itu persiapan-persiapan yang kita butuhkan juga untuk kenyamanan pasien yang kita utamakan, Jadi nanti biar kita itu tetap memberikan pelayanan prima pada pasien, betul. Daripada nanti setelah datang nunggunya agak lama karena persiapan betul untuk sekali. pelayanan itu ya. Jadi lebih baik janji online dulu. Nomor kontak puskesmasnya berapa ini kalau misalnya kita mau memanfaatkan Jalin Hatiku, janji boleh. online pelayanan kesehatan Puskesmas Kota Wilayah Utara. Iya, untuk nomor kontak Puskesmas bisa hubungi 0812 3038 8849. Sekali lagi 0812 3038 8849. Betul sekali Mbak Ari. Oke. Janjiannya harus sehari sebelumnya. Kalau bisa sehari sebelumnya, karena kita juga untuk rekam medis kita kan juga harus mempersiapkan rekam medis pasien. Kalau datang pada hari yang sama, otomatis akan ada alur dari pelayanan dari pasien pada hari itu juga. Tapi kalau H-1 paling boten kita persiapkan, itu akan lebih nyaman, juga untuk ketenagaan, juga untuk pasien sendiri. Karena kita tenaga juga butuh cermat ya Dokter Maya ya. Jadi intinya di juga. penyiapan rekam medisnya Mbak Ari. Jadi waktu pasien datang rekam medisnya sudah ada itu di pelayanan gitu ya. Misalkan dia mau ke KIA, dia sudah ada. Nah, di situ dia bisa lebih cepat datang, mengkonfirmasi kehadiran, kemudian menunggu antrian langsung ke ruang pelayanan, tidak perlu lagi antri di pendaftaran. Iya, karena kan filenya mesti dicari dulu itu atas nama siapa yang berkunjung. Itu kasus-kasus sebelumnya juga dipelajari dulu loh oleh teman-teman di Puskesmas ya. Juga. Oke, baik. Senang sekali kita bersama-sama teman-teman narasumber dari UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara. Ada Bu Lilis Listiawati bagian promosi kesehatan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara. Juga ada salah satu dokternya, Dr. Maya Kusumawati. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berinteraksi. Ada satu pertanyaan yang menggelitik ini tadi yang disampaikan Ibu siapa tadi saya lupa, tentang mungkin tadi sempat disinggung soal mobil antep ya. Jadi ini bukan mobilnya ya yang yang disediakan oleh teman-teman. Tapi pelayanan pemeriksaan kehamilannya. Betul. Jadi dulu itu kan di masa pandemi Jadi ibu hamil itu ada ketakutan juga untuk pemeriksaan kehamilan di puskesmas. Jadi kita pada saat itu mengadakan inovasi mobile antep ini. Jadi petugas kesehatan ini yang berkunjung pada kelompok ibu hamil di wilayah kelurahan, itu mungkin bisa pada saat kelas ibu hamil seperti itu kita lakukan pemeriksaan di sana. Jadi mobilnya ini bukan berarti mobil ambulan, tetapi pelaksanaan pelayanan ibu hamil ini melalui kunjungan langsung. Tapi sekarang ini masih ada tidak Bu? Ya, masih ada di beberapa kelompok. Jadi kita biasanya janjian dulu Mbak Ari dengan kelompok ibu hamil yang akan kita kunjungi. Tapi untuk rentang waktu ini kesadaran ibu hamil dan juga keluarga ibu hamil untuk mendorong pemeriksaan ibu hamil itu, pemeriksaan di puskesmas itu sudah luar biasa sekali Dokter Maya ya. Jadi sekarang udah lebih lebih nyaman, sehat itu datang ke penting puskesmas. sekali, betul karena sehat ibu dan bayi. Betul karena untuk mengurangi kematian ibu dan bayi kematian ibu dan bayi ini kan
termasuk tinggi guys. Jadi kita mulai dari awal kita lakukan pemeriksaan itu. Dan puskesmas puskesmas juga melayani pemeriksaan terpadu juga nggih dokter ya. Jadi kontak pertama dengan tenaga kesehatan itu dilakukan pemeriksaan terpadu. Jadi pemeriksaannya itu nanti juga include di sini pemeriksaan laborat untuk ibu hamil, dan nanti ada kolaborasi juga dengan program dokter lainnya. Monggo Dokter Maya. Untuk antenatal care terpadu ini, jadi pemeriksaan terpadu pada ibu hamil gitu ya, meliputi ada konsultasi dengan dokter, pemeriksaan dokter gigi, kemudian ada pemeriksaan laboratorium untuk melihat deteksi dini ada tidaknya risiko seperti HIV gitu ya, atau IMS gitu ya pada ibu hamil ini. Kemudian juga ada ahli gizinya jika memang ada masalah dengan pola makan dan sebagainya, itu kita lakukan pelayanan terpadu pada suatu waktu gitu ya, supaya ibu hamil ini sudah clear permasalahannya dan sudah dicukupi kebutuhannya gitu. Jadi siap melahirkan dalam kondisi sehat, ibu dan bayinya sehat. Jadi jangan ragu Mbak Ari nanti ya untuk ibu-ibu hamil di seluruh kota Kediri dan di Indonesia ya. Jadi pemeriksaan ibu hamil itu sangat penting dan jangan ragu untuk periksa ke puskesmas, karena puskesmas sekarang sudah memberikan pelayanan yang prima pada ibu hamil. Gitu. Nah itu ya. Jadi semoga sudah jelas apa yang ditanyakan tadi. Terus sekarang kita geser ke pelayanan-pelayanan lain dari Puskesmas Kota Wilayah Utara ya. Tadi kita sudah singgung tentang jalin hatiku ya, jalin hatiku, dan sekaligus tadi sempat disinggung konco sehat ya, Dokter Maya tadi ya. Nah, gempita tadi loh, gempita itu kan sepertinya kita tuh merasa sangat bahagia. Iya, betul sekali. Meriah gitu ya. Tapi ini kaitannya dengan tadi ya, gerakan masyarakat peduli pangan halal thoyyib sehat dan aman. Itu penekanannya di situ. Kenapa bikin inovasi program semacam ini? Betul sekali. Karena di Kota Kediri sekarang ini kan sudah banyak sekali industri rumah tangga pangan yang banyak sudah di mana-mana, nggih. Lah itu penting sekali bagi kita untuk lebih meningkatkan mutu kesehatan pangan, sehingga konsumen itu nanti akan lebih merasa percaya kalau sudah ada perizinannya, nggih, terutama perizinannya. Oh, berarti makanan yang saya konsumsi ini betul-betul aman sehat. Iya, aman sehat seperti itu. Dan juga label halal karena kebanyakan juga Muslim ya di Kediri kita ini. Iya, konsumennya kebanyakan Muslim ya. Maka dari itu PT Puskesmas Kota Wilayah Utara mengadakan inovasi gempita ini. Di sini nanti akan ada penyuluh kesehatan pangan dari puskesmas yang sudah melalui pelatihan-pelatihan yang sampun kompeten, yang sudah kompeten, yang akan mendampingi industri rumah tangga pangan ini, terutama untuk pembinaan dan juga pengolahan pangan, sehingga pangan ini itu benar-benar aman dan sehat sesuai prosedur kesehatan. Bagaimana cara memanfaatkan program gempita dari Puskesmas Kota Wilayah Utara ini? Iya, ini nanti bisa kami juga melalui nomor kontak ini ya, untuk industri rumah tangga pangan ini, atau bisa nanti menghubungi puskesmas langsung untuk mengajukan pembinaan kepada tim penyuluh pangan kami. Nanti akan dibina dan disuruh, dan ini yang paling penting ada pendampingan dalam perizinan industri rumah tangga pangan ini, PIRT ini. Nah, kalau sudah ada PIRT ya dokter ya, otomatis konsumen lihatnya kalau di label makanan itu, terutama kan banyak sekali nggih sekarang produksi rumah tangga pangan olahan lokal ya, itu nanti kalau sudah ada PIRT-nya otomatis konsumen ini wah sudah aman sudah ini mantap mau mengkonsumsi. Mantap ya, apalagi ada label halalnya juga lah. Itu nanti otomatis kepercayaan dari konsumen meningkat dan pasti akan berpengaruh pada ekonomi dari industri rumah tangga pangan itu sendiri. Otomatis ada kepercayaan, ada peningkatan penjualan,
ekonomi meningkat ya. Itu. Jadi fungsi puskesmas tidak hanya untuk pengobatan kesehatan ternyata ya. Betul sekali. Waduh, luar biasa. Tapi ini harus kelompok atau bisa perorangan untuk meminta layanan Gempita? Ini kan industri rumah tangga pangan. Jadi berarti mereka sudah ada industri rumah tangga pangannya. Nanti bisa dari tim kami nanti untuk turun langsung melihat nanti bagaimana nanti baru dikomunikasikan seperti itu. Baik. Oke. Monggo, ini ada satu apresiasi dari Bu Dwi Aryani di Blitar. Oh iya, terima kasih sekali Mbak Ari. Kami sampaikan terima kasih juga untuk siapa Bu tadi? Dwi Aryani di Blitar ya. Terima kasih sekali. Oke, kalau untuk yang Mbak Yeni di Kediri, kalau mau periksa ANC terpadu di puskesmas, apakah harus ada rujukan? Oh iya. Dulu. Jadi kalau untuk pemeriksaan ANC terpadu di puskesmas tidak diperlukan rujukan. Jadi ibu hamil bisa datang secara mandiri saja ke puskesmas dan menyampaikan keperluannya, gitu ya. Saya ingin periksa hamil yang terpadu karena pemeriksaan hamil itu ada yang ANC terpadu, ada yang ANC yang rutin biasa. Ya. Tadi bedanya kalau terpadu ada pemeriksaan laboratorium, konsul dengan dokter gigi dan gizi gitu ya. Karena memang di ANC terpadu ini pemeriksaan labnya memang cukup lengkap gitu Mbak Ari. Jadi ada pemeriksaan laboratorium darah lengkap itu ya, diantaranya untuk melihat HB. Jadi kalau ada ibu hamil kita deteksi ada nggak sih resiko anemia pada ibu ini gitu ya, karena kita tahu nanti kalau ada anemia pasti akan berisiko pada saat proses persalinan dan output dari bayi gitu ya. Kemudian juga pemeriksaan gula darah itu di situ kita juga akan screening ada tidak ibu ini risiko hamil, untuk diabetes gitu ya, karena nanti juga akan mempengaruhi dari outputnya dari bayinya. Jadi supaya waktu persalinan juga sudah ada istilahnya kewaspadaan. Betul. Gitu ya, dan terapi lebih lanjut. Juga yang selain tadi yang HIV itu juga bisa jadi kita tidak tahu gitu ya, karena perilaku kita juga tidak beresiko, tapi kita tidak menjamin yang pasangan kita gitu ya. Taunya bisa jadi pada saat screening ini gitu. Jikalau ternyata kok reaktif dalam arti positif, itu pun juga akan ada tindak lanjut ya dengan segera itu ya, karena ada terapi awal dan sebagainya supaya apa? Tidak terjadi penularan dari ibu ke bayi nanti. Gitu ya, dan juga yang sifilis juga sama dan juga HBsAg gitu. Jadi untuk ibu hamil yang belum mendapatkan pemeriksaan ANC terpadu bisa kami himbau untuk menghubungi atau datang ke puskesmas terdekat atau ke puskesmas kami boleh atau ke puskesmas terdekat dengan domisili. Gitu. Nah, ternyata di puskesmas pelayanannya sudah sedemikian kompleks loh ya. Tidak hanya sekedar untuk yang batuk pilek saja gitu ya. Ternyata yang sampai ke ibu yang mau melahirkan, ibu hamil itu pemeriksaannya bisa total, bisa menyeluruh. Betul sekali. Jadi tidak harus di rumah sakit. Puskesmas sudah bisa loh ya. Jangan lupa itu ya. Dan untuk puskesmas Kota Wilayah Utara untuk pelayanan ANC terpadu atau pemeriksaan ibu hamil lengkap terpadu ini setiap hari Selasa dan hari Kamis. Oh, Selasa dan Kamis. Karena membutuhkan waktu yang agak lama, jadi memang kita persiapkan 2 hari itu khusus untuk pemeriksaan ANC terpadu. Biar lebih prima, betul-betul pelayanannya biar lebih total gitu ya. Total, betul. Jadi dicatat untuk teman-teman. Ini artinya hanya untuk puskesmas Kota Wilayah Utara atau rata-rata puskesmas masing-masing semua sudah melakukan pelayanan ANC terpadu, tapi untuk harinya menyesuaikan dari puskesmas masing-masing. Baik, kita lanjut sekarang ke satu inovasi program di puskesmas Kota Wilayah Utara yang namanya Kartopril. Nah, ini kesannya selalu nyambungnya ke obat itu. Ini kaitannya sama tadi kolaborasi apoteker, dokter dan perawat kontrol kepatuhan pasien minum obat anti hipertensi ya. Ini seperti apa sebenarnya? Jadi Mbak Ari, kita ini kan hipertensi itu merupakan salah satu penyakit terbesar ya, penyumbang angka kematian pada penyakit jantung, stroke. Nah, itu awalnya kan dari hipertensi dan itu pasti akan menimbulkan juga beban anggaran bagi negara juga jika angka kejadian ini
terus berkembang gitu ya. Jadi kita di Puskesmas berupaya untuk melakukan inovasi supaya hipertensi ini cukup di hipertensi saja. Jadi terkendali di hipertensinya, tidak sampai jatuh pada kondisi komplikasi. Gitu ya. Dan untuk sekarang karena sudah mulai ada pergeseran pola hidup gitu ya. Jadi tidak hanya, kalau dulu hanya orang-orang yang sepuh lah yang hipertensi kan gitu ya. Tapi sekarang ternyata tidak gitu ya. Usianya juga sudah mulai remaja. Di remaja sudah terdeteksi gitu ya. Di usia produktif lah, itu juga PR juga kedepannya jadi kayak apa? Fenomena nanti jadi fenomena gunung es dan akan bom waktu pada saatnya lah. Karena itu kita berupaya semaksimal mungkin supaya pasien-pasien yang kita tangani, pasien-pasien hipertensi itu betul-betul bisa mengendalikan tekanan darahnya. Di antaranya dengan teratur minum obat. Walaupun penanganan hipertensi tidak hanya dari obat-obatan saja, memang ada beberapa pilar. Di antara juga perubahan lifestyle, pengelolaan stres dengan baik gitu ya. Kemudian konsumsi makanan yang khusus untuk hipertensi harus diterapkan, dietnya misalnya, itu. Garamnya dikurangin Batasan kalau nggak salah garam gitu ya. Itu dari yang pilar yang lain. Kalau untuk dari obat ini kita pastikan pasien betul-betul menelan obatnya gitu ya. Karena memang pengobatan untuk hipertensi ini adalah pengobatan yang jangka panjang gitu ya. Oleh karena itu perlu alat bantu untuk memastikan obatnya sudah terminum atau belum. Jadi kalau di kami dengan adanya Captopril memang ada kolaborasi antara apotekernya, beliau juga akan di sana berfungsi untuk pengecekan obatnya yang sudah diberikan saat kontrol habis atau tidak gitu ya, apakah masih ada sisa. Itu dipantau dari sisi dari teman-teman di apotek gitu ya. Kalau dari dokter kita juga memantau perkembangan klinisnya, kemudian perkembangan dari tekanan darahnya bagaimana, dan juga dari teman-teman perawat. Kemudian untuk pemantauan supaya terpadu kami menggunakan buku bantu Mbak Ari. Jadi buku bantunya juga sama, judulnya Captopril gitu ya. Jadi di situ akan tertulis itu hasil pemeriksaan pasien pada saat berkunjung, apa saja, bagaimana dengan berat badan, tinggi badan, IMT, tekanan darahnya juga itu penting gitu ya. Kemudian ada hasil laboratorium jika dilakukan, misalkan gula darah puasanya, kadar kolesterol, asam urat, atau HbA1c-nya. Ya, dan juga di sana tertulis terapi yang diberikan. Jadi pasien tahu dia hipertensi, obatnya dapat apa gitu ya. Kemudian dosisnya berapa dan untuk berapa lama. Bisa ditunjukkan ke kamera Dok nanti biar teman-teman gitu yang mengikuti lewat streaming juga tahu gitu ya. Ini buku kita, itu buku Captopril. Iya, kalau untuk halaman pertama tentu dari identitas pasiennya. Identitas pasien, ya, kemudian kalau kita buka lagi ini adalah dari catatan perkembangan dari pasien itu gitu ya. Ada body mass index juga ya yang ini untuk dipantau pemantauan ya. Betul, untuk yang IMT-nya jadi itu juga pengaruh untuk berat badan gitu ya. Untuk hipertensi berat badannya harus ke arah yang ideal sesuai dengan IMT-nya gitu. Kalau dia tinggi pasti akan berisiko lagi untuk meningkatkan risiko komplikasi. Dan itu makanya juga dipantau untuk IMT-nya. Indeks massa tubuh ya kalau bahasa Indonesia. Kita hitungnya dari berat badan, kemudian dibagi dari tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Gitu ya. Jadi sekitar di angka 20-an ya. Baik. Di range yang normal, yang hijau itu nanti dia standar untuk berat badan usianya. Berarti di sana kalau sampai berlebih harus sudah waspada karena berkembang nanti bertambah usia bisa jadi metabolisme menurun. Jadi makanya nggak banyak tapi ternyata kok gemuk lah, itu juga pengaruh juga tanpa kita sadari loh kok jadi geser, dulunya normal kok jadi overweight mungkin gitu ya. Itu juga bisa dipantau. Kemudian obat yang diberikan pada pasien itu juga tertulis. Jadi nama obatnya apa, dosis berapa dan dapat berapa. Karena kita di pelayanan pemberian obat itu sesuai dengan kondisi pasiennya Mbak Ari. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah terkendali, dokter bisa memberikan obat sampai 1 bulan. Karena kan berarti pasien ini sudah berhasil, gitu kan, sudah berhasil secara medikamentosanya, dari mengelola pola hidupnya itu sudah berhasil. Jadi kita berikan bisa 1 bulan. Tapi pada pasien-pasien yang tekanan darahnya masih sering tinggi ya, setiap kontrol masih di atas dari 150/100, belum terkontrol istilahnya. Jadi kita masih pemantauan 10 hari kalau di puskesmas kami, supaya kami bisa segera mengevaluasi problem pasien ini apa ya kira-kira. Jadi dari faktor resikonya kok tekanan darahnya istilahnya bandel gitu. Jadi kalau yang punya gangguan soal tekanan darah, terutama
hipertensi, Hipertensi. manfaatkan pelayanan apa namanya tadi, Kaptopril, Kaptopril ya. dari puskesmas wilayah Iya. kota wilayah utara ini. Dan poinnya di sini di buku ini kita cantumkan juga kapan dia tanggal kembalinya, Mbak Ari. Oh, itu penting juga ya. Iya, biasanya pasien banyak lupa. Oh. Gitu ya. Kalau nanti kita tidak pesankan tanggal kembali, dipesankan bisa lupa. Nah, kalau dituliskan paling tidak bisa dibaca lagi. Dia kan bisa Oke. lihat, oh iya besok waktunya kontrol, oh atau minggu depan waktunya kontrol gitu. Jadi harapannya dengan adanya Kaptopril ini pasien betul-betul teratur dalam minum obatnya. Oke, Gitu ya. baik, Paling tidak dari sisi itu kita bisa kawal supaya tekanan darahnya terkendali dan risiko komplikasi bisa kita Tekankan ya. Iya. Oke. Jawab yang Bu Tari, kalau pasien antri online tadi kita sudah Iya. singgung ya di awal, cuman mungkin mengikuti obrolan kita dari tengah-tengah mungkin Iya, ya. betul sekali. Bu Lilis dan Dr. Maya, monggo. Ya, untuk pengambilan antrian itu apabila peserta sudah memiliki BPJS atau KIS bisa juga memanfaatkan di mobile JKN. Oh. Aplikasi mobile JKN. Di situ nanti ada pendaftaran untuk antrian Vaskes ya, Vaskes 1 yang ada di kartunya. Misalnya pasien dengan Vaskes 1 Puskesmas Kota Wilayah Utara. Nanti di aplikasi mobile JKN ini akan ada pendaftaran online-nya Secara juga. online bisa. Betul. Apabila dirasa kok bingung ya, seperti itu. Itu bisa juga memanfaatkan inovasi kita melalui Jalin Hatiku Jalin ini. Hatiku tadi ya. Betul, Janji Jalin Hatiku. online. Janji online pelayanan kesehatan Puskesmas Kota Wilayah Utara. Di nomor kontak Puskesmas saya ulangi Mbak Ari. Ya, monggo. Di 0812 3038 8849. ya. Betul sekali. Maksimal H-1 karena Janjiannya iya ya. janjiannya karena dari admin kita juga membutuhkan untuk persiapan rekam medis Rekam medisnya. pasien. Betul, nanti akan ada admin puskesmas yang menjawab, juga memberikan apa itu pertanyaan admin ya, nanti bisa diisi dan juga memfoto mungkin nanti nomor Persyaratan kartu pendaftarannya. puskesmas Iya, ya, persyaratan oke. pendaftarannya nanti. Ada form secara online yang Betul diisi sekali ya. yang harus diisi. Oke, baik. Pak Dimas di Banjaran Kota Kediri, bagaimana cara permintaan rujukan di Puskesmas Kota Wilayah Utara? Iya, baik Mbak Ari. Jadi kalau untuk penerbitan rujukan, pasien cukup datang ke puskesmas. Nanti akan dilakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosis oleh dokter, gitu ya. Kemudian jika didapatkan indikasi rujukan, jadi itu akan diterbitkan. Yang jelas, rujukan bukan karena permintaan pasien ya. Oh, Ini yang karena perlu kami rekomendasi dari Iya. Jadi puskesmas. ada indikasi rujukan. Nah, itu akan kita berikan rujukan ke rumah sakit, gitu ya, untuk penanganan lebih lanjut. Oke. Tapi biasanya apa? Misalkan pada kondisi tertentu yang puskesmas tidak bisa menangani, lah itu pasti akan kita lakukan rujukan, gitu ya. Dan sebaliknya, kalau tidak ada indikasi, tapi dengan permintaan pasien, nah itu yang sering jadi miskomunikasi, gitu ya. Jadi rujukan adalah berdasarkan indikasi medis, Oke. bukan atas permintaan sendiri. Oke. Gitu. Baik, ini ada tambahan pertanyaan sebelum nanti kita closing dengan dengan apa? Kaptopril tadi sudah ya? Iya. Yang belum kita singgung tuh si penting Kowilut ini tadi ya. Iya. Tapi ini ada satu pertanyaan dari Pak Sugeng Waluyo di pesantren. Termasuk pasien hipertensi, tapi kalau minum Kaptopril atau free yang lain selalu batuknya ngiklik atau tidak cocok. Jadi bagaimana bisa seperti itu, dokter? Oh iya. Dari Pak siapa? Pak Sugeng Waluyo. Oh, dari Pak di Sugeng pesantren. Waluyo. Iya, jadi memang untuk obat-obatan gitu ya, golongan yang tadi digunakan memang pada beberapa pasien muncul efek sampingnya. Di antaranya adalah batuk. Tapi tidak usah khawatir karena pilihan terapi dari hipertensi itu banyak. Oh, Yang jelas jika ada keluhan, Bapak bisa segera sampaikan kepada dokter. Gitu ya. Setelah ini saya begini apa yang saya rasakan supaya bisa dievaluasi dan ditemukan regimen yang tepat untuk Bapak. Supaya apa pengobatan bisa berjalan dan dalam kondisi nyaman gitu ya. Bukannya nanti diobati loh kok malah jadi batu-batu, Iya. kok malah nggak enak. Kadang-kadang malah Tersiksa jadi ya. nggak mau minum obat gitu ya. Nggak Iya, mau iya. balik, habis diobati malah batuk gitu. Yang penting dikomunikasikan supaya apa? Ada pilihan terapi yang lain gitu. Tetap minum obat dan tekanan darahnya terkendali. Ya, oke. Gitu. Baik, ini kita akan tutup obrolan kita dengan si penting Kowilut, aksi penurunan stunting Kota Wilayah Utara. Dokter Maya juga Bu Lilis, seperti apa ini? Iya, si penting Kowilut ini yaitu aksi penurunan stunting Kota Wilayah Utara ya.
Jadi itu memang program inovasi yang ditujukan kepada kita dan juga untuk masyarakat dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting. Jadi ini kita tetap bekerja sama untuk di masyarakat, tetap bekerja sama dengan kader kesehatan, terutama melalui posyandu balita. Jadi apabila ada bayi balita yang teridentifikasi ya dokter ya, mulai dari tumbuh kembang, kemudian berat badannya, mungkin yang sekarang ini dalam upaya pencegahan itu tidak harus bayi balita yang sudah jatuh dalam kondisi yang sudah sudah stunting, sudah kelihatan stunting. Jadi iya, sekarang ini di posyandu balita dalam upaya penanganannya, misalnya bayi balita berat badan kurang atau tidak naik dalam 2 kali, itu bisa kita lakukan koordinasi dan rujukan ke puskesmas. Jadi sejak dini ya. Sejak dini sudah dilakukan pencegahan karena stunting ini tidak bisa kita ekspres, instan untuk pencegahannya. Jadi memang dimulai sejak dini. Jadi kita ketemukan, langsung kita upayakan, kita tangani. Jadi untuk masyarakat semua, Bapak Ibu yang punya bayi balita, jangan ragu-ragu ke posyandu. Ke posyandu balita. Tidak harus diantar oleh orang tua, bisa diantar oleh keluarga juga, bisa ke posyandu. Yang penting putra-putri kita terpantau tumbuh kembangnya. Dan nanti dalam upaya stunting, penurunan stunting ini, setelah ada koordinasi dari bawah, rujukan, dan kemudian kita konsultasikan ke puskesmas, nanti dokter Maya yang akan menjelaskan. Akan menindaklanjuti. Betul, koordinasi-koordinasinya. Apa saja yang juga perlu dilakukan. Betul gitu sekali. ya. Oke, Jadi baik. penemuan dini, Mbak Ari. Jadi sebelum jatuh ke kondisi stunting, di awal itu sebelum dia betul-betul jatuh itu tadi tidak ada peningkatan berat badan dalam 2 bulan berturut-turut, itu harus sudah kita waspadai. Makanya dari kader kesehatan melakukan rujukan ke puskesmas. Luar biasa sekali kader-kader kesehatan kita. Akan kita gali lagi. Ini penyebabnya apa? Gitu ya, supaya bisa terurai betul permasalahannya dan kita intervensi. Karena kita mau nggak mau harus kejar target untuk peningkatan berat badannya, tinggi badannya gitu ya. Jadi mulai sekarang memang KMS ini kadang-kadang hanya dibawa ke posyandu, habis itu sampai rumah udah ditaruh aja gitu harusnya ya. kita juga sama-sama ya saling cross check. Misalkan di posyandu kok belum terjaring, dari kita sebagai orang tua juga bisa ikut melihat. Jika ada dari 2 titik yang dari grafik dari berat badannya atau tinggi badannya kok dia datar, dalam 2 titik itulah kita harus sudah waspada. Gitu ya, paling tidak kita komunikasikan dengan petugas di puskesmas gitu ya. Tapi jika istilahnya sudah kita intervensi, tidak ada atau belum ada hasil yang memuaskan, kita juga akan melakukan rujukan ke rumah sakit. Dan sekarang hebatnya Mbak Ari, dari Dinas Kesehatan sudah memfasilitasi ada dokter spesialis anak yang ada di puskesmas. Jadi setiap minggu ada beliau, jadi kita bisa mengumpulkan pasien-pasien tersebut yang tidak bisa ke rumah sakit, jadi bisa bertemu konsultasi dengan dokter anak di spesialis puskesmas anak. ya, termasuk di Puskesmas Kota Wilayah Utara ada ya. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Maya Kusumawati, salah satu dokter di UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara, juga Bu Lilis Sulistiawati, bagian promosi kesehatan di Puskesmas Kota Wilayah Utara. Program-program inovasinya luar biasa. Semoga sukses ini membuat masyarakat, terutama di Kota Kediri, sehat ya, betul-betul sehat, dan termasuk tadi perekonomian juga meningkat ya. Betul sekali. Karena ada perhatian juga kepada masalah Gembita, gerakan masyarakat peduli pangan halal, Thayyib, sehat, aman. Terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu teman-teman di Puskesmas Kota Wilayah Utara. Terima kasih untuk undangannya juga. Baik, oke. Teman-teman yang sudah berinteraksi juga terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat selalu.